Selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Semoga saudara berbahagia dalam Tuhan dan siap menonton acara hari ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang warisan unik. Ya, warisan unik. Saudaraku, apa yang paling menonjol di saat-saat pandemi seperti sekarang ini? Benda apa? Benda yang saya maksud itu adalah yang setiap hari harus saudara gunakan, yaitu masker. Di Tiongkok ada seorang pengusaha kaya yang membuat masker untuk diwariskan, entah kepada siapa, dan dia sendiri juga tidak mau disebut namanya. Dia pesan kepada satu perusahaan yang terkenal di dunia ini, Levi. Dia pesan masker itu seharga 1,5 juta US dollar. Itu kalau di kurs uang kita rupiah menjadi 1,2 M. Masker apa ini, saudara? Ini masker unik. Kenapa? Unik karena masker itu dilapisi emas 18 karat. Terus di permukaannya itu dikasih berlian 3.600 berlian, baik berlian putih maupun hitam. Mau diberikan kepada siapa tidak diketahui dan tidak disampaikan kepada perusahaan Levi itu. Saudara, kalau kita bicara tentang warisan, maka ada dua kemungkinan. Apakah warisan itu membahagiakan atau pada akhirnya membuat celaka? Saya sebut demikian karena membahagiakan jikalau warisan itu akhirnya dibagi dengan adil dan merata. Semua ahli warisnya memilikinya. Tetapi mencelakakan jikalau warisan itu akhirnya untuk rebutan. Siapa yang berkuasa, dialah yang menang dan dia yang mendapat porsi yang terbanyak. Saudara-saudara, warisan masker walaupun dilapisi emas 18 karat dengan 3.600 berlian tidak bisa membawa ke surga. Akhirnya hanya ditinggal. Ada masker lain, ada warisan lain yang saya sebut dengan warisan iman. Apa itu warisan iman? Warisan iman itu contohnya, ada satu keluarga yang sejak nenek moyangnya itu semua beriman pada Tuhan Yesus. Sampai hari ini, entah sudah kepada generasinya yang keberapa, sudah bukan buyutnya lagi, tapi canggah wareng, udek-udek, gantong siwur, petarangan bubrah itu keturunannya Kristen semua. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang mewarisi iman ayahnya. Hari ini anak, cucu, buyut itu juga seorang hamba Tuhan. Hal ini juga tertulis dalam Alkitab. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 5. Begini, saudara. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, Paulus menulis surat ini kepada Timotius, anak rohaninya. Karena apa? Karena Paulus sangat-sangat memuji imannya Timotius. Kenapa? Karena Timotius itu disebut imannya itu tulus ikhlas. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Imannya Timotius dari ibunya Yunike. Iman ibunya dari neneknya Lois. Saudara, apa artinya iman yang tulus ikhlas? Iman yang tulus ikhlas itu bisa jadi iman yang jujur, iman yang tidak dipaksakan,
dan iman yang tidak munafik. Benar-benar beriman. Nah, bagaimana kita mewariskan iman itu supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut kita, ya sampai keturunan keberapa kelak tetap mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Caranya yang pertama adalah iman itu harus dipraktekkan. Jangan cuma dipercaya. Jangan cuma setiap kali berkata amin, amin, amin. Tapi dipraktekkan, dijalankan. Iman itu bukan untuk dipelajari saja. Menjadi kebiasaan setiap hari dalam menghadapi apapun juga kita pakai iman. Bahkan tidak salah kalau saudara mau mengambil keputusan, tanya dulu kepada Tuhan. Walaupun saudara tidak melihat Tuhan, tapi dalam doa, Tuhan tanya, Tuhan izinkan saya bertanya apakah yang akan saya lakukan ini, Tuhan izinkan atau tidak. Kalau tidak, nanti ada-ada saja yang menghalangi saudara. Iman itu harus dipraktekkan. Yang kedua, iman itu diteladankan. Dijadikan contoh, dijadikan gaya hidup. Nah saudara, contoh yang bagaimana yang baik? Yang baik adalah ketika kita bisa melihat orang tua kita atau opa oma kita itu mereka adalah orang-orang yang tekun. Sampai anak cucunya ini bisa bercerita. Pokoknya kalau sudah mulai Sabtu, besoknya Minggu mau ibadah, wah, oma saya tuh sudah menyiapkan pakaiannya untuk ke gereja, uang persembahannya untuk ke gereja, semua sudah disusun rapi, tinggal besok berangkat. Nah, ini kan contoh saudara, bagaimana setiap kali sesudah mandi pagi, duduk di meja makan, berdoa dengan membaca kitab suci. Ini contoh. Dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, tidak langsung takut, tapi dia diam lalu berdoa pada Tuhan. Dan dia selalu memberitahukan, Tuhan pasti buka jalan. Ada jalan buat Tuhan. Kalau Tuhan melarang ini pasti akan membuka pintu yang lain. Diteladankan bagaimana caranya kita menghormati Tuhan, mencintai sesama, kita hidup bermasyarakat, dan tidak membenci siapapun juga walaupun kita dibenci. Bahasa kasih itu ada. Ini namanya diteladankan. Dan yang terakhir adalah iman itu harus realistis. Realistis artinya berpijak pada kenyataan dan keadaan. Ini loh yang saya hadapi ini. Jangan membayangkan sesuatu yang tidak real. Ini loh, ini realistis. Yang saya hadapi ini memang nyata. Nah, kita menghadapinya dengan iman yang melampaui akal. Saudara, iman itu tidak meniadakan akal, bukan. Kalau meniadakan akal, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Iman itu tidak meniadakan akal, tetapi melampaui akal. Jikalau kita percaya bahwa iman itu melampaui akal, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, jangan memakai iman itu dengan akal dan perasaan saja. Sebab iman itu adalah kuasa Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita sampai kita berani mempertaruhkan, mempercayai sesuatu yang di luar akal kita. Hari ini saya berharap saudara-saudara bisa belajar untuk bagaimana mewariskan iman. Karena warisan ini unik. Keunikan warisan iman, makin tua umur kita, iman kita kepada Yesus itu justru akan dibaharui dari hari ke hari. Itu kata firman Tuhan. Kalau saudara tambah tua, itu imannya bukan kuno loh. Dibaharui dari sehari ke hari. Bersiaplah untuk mewariskan warisan unik ini, warisan dari surga ini kepada anak cucu dan keturunan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.